Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya prakata dari Ibu Tiwi Asundari SPD SDMPD selaku Kepala SD Negeri Begawan 2 Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Begawan 2 yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Hasanah SPD SD. Beliau merupakan calon guru penggerak ya. Sekarang mengajar di kelas 4 SD Negeri Begawan 2. Bapak Ibu. Bapak Ibu Guru, teman-teman semua, adik-adik PPG dari UNS, ini bagian dari proses tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 Surakarta. Saya mendapat tugas untuk mengimbaskan modul 1 karena modul 1 sudah selesai. Kemudian ada tugas untuk mengimbaskan ke teman-teman terutama di SD Begawan 2 Surakarta. Nah, sebelumnya biar tidak terdengar, oke, 3 semangat gitu ya. Cek dulu ya teman-teman. 1 yes, 2 oke, 3 semangat. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengimbaskan modul 1 tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua SD Negeri Begawan 2 Surakarta. Bapak Ibu, selama ini di SD, di sekolah kita ya, di kelas kita sudah terdapat peraturan ya, tata tertib. Ada nggak Bapak Ibu guru ya? Bapak Ibu setuju atau tidak bila hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau membersihkan kamar mandi itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju bosan itu monggo ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya yang seperti kita lakukan, mungkin ya seperti saya sudah pernah melakukan, misalnya memberikan bintang gitu ya, atau tepuk tangan atau reward apa gitu ya. Berikutnya, nanti di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian universal teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas dan posisi kontrol seorang guru. Paradigma baru saat ini ya, dari stimulus, respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita terhadap anak didik ya, terutama ya. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua
seorang siswa itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sebenarnya itu nih, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang lain sendiri itu ya yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita membujuk siswa kita, misalnya suruh mengerjakan tugas, tapi menurut teori kontrol yang bisa kita lakukan sebaiknya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dalam stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Tetapi menurut teori kontrol, model berpikir itu semua menang. Berikutnya, nah ini menurut William Blazer, disiplin positif ini ya, ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, motivasi itu bisa dari dalam dan dari luar ya. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Misalnya yang dari luar itu, kita disiplin biar tidak kena hukuman. Misalnya kita datang tepat waktu, karena anak ya, kita bicaranya ini anak gitu. Misalnya, karena anak datang tepat waktu, karena masuk pukul 7 dia tidak dapat hukuman dari bapak ibu guru. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, wah Mas Askar berangkatnya pagi misalnya seperti itu. Kemudian yang kita inginkan, kita harapkan itu motivasi dari dalam anak sendiri, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, nanti posisi untuk menciptakan ini ya, untuk memotivasi intrinsik tersebut, kita bisa membuat keyakinan keras, kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah dengar semua ya, keyakinan di kelasnya masing-masing. Kemudian nanti dalam menumbuhkan budaya positif menikah, Bapak Ibu guru bisa memposisikan sebenarnya yang setelah kita lakukan itu ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah terhadap anak, sebagai teman anak, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, nanti mana yang terbaik? Kemudian sebenarnya apa yang dilakukan anak tidak disiplin itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kenyataannya banyak terjadi di kelas, di sekolah, satuan pendidikan, di masyarakat, budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia.
dari disiplin positif yang dapat kita terapkan di sekolah, nanti endingnya tujuannya sebenarnya untuk menciptakan anak didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, sebenarnya yes. 2 oke 3 semangat. Oke, ulangi ya teman-teman. 1 yes. 2 oke 3 semangat. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua SD Negeri Begalon 2 Surakarta. Bapak Ibu selama ini di SD di sekolah kita ya, di kelas kita sudah terdapat peraturan ya, tata tertib. Ada nggih Bapak Ibu guru ya? Bapak Ibu setuju atau tidak bila hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau membersihkan kamar mandi itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju mboten? Itu monggo ya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya yang seperti kita lakukan, ya seperti saya sudah pernah tindakan guru. Ini saya juga pernah mengalami dulu waktu saya jadi murid ya. Jadi murid dapat hukuman terlambat masuk pramuka, suruh menulis. Saya tidak akan terlambat lagi karena apa? Karena telah terlambat sekolah, terlambat masuk pramuka. Saya suruh menulis sampai 2 halaman penuh gitu ya. Ya. Menurut Bapak Ibu, menikah hukuman atau konsekuensi? Pakai sepatu warna hitam. Lah, hari itu anak tersebut tidak memakai sepatu hitam, suruh melepas, tidak memakai alas sama sekali seharian. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK terlambat. Lari 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Kalau hal ini pernah saya lakukan ya. Bukan sering ya, beberapa pernah saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu, kalau ya saya yakin Bapak Ibu guru hebat itu tidak pernah memberikan hukuman ya. Nah ini ya, hukuman betul sekali. Konsekuensi. Nah ini tadi yang lari mengelilingi lapangan. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi itu kalau konsekuensi itu ada relasi, ada hubungan. Jadi yang melakukan kesalahan apa, dia di konsekuensinya melakukan apa gitu ya, ada hubungannya. Tapi kalau hukuman tidak ada hubungan sama sekali. Ini ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, pasti dia akan sakit hati. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami dulu waktu sekolah ya, dapat hukuman sampai sekarang itu masih mengena di hati. Iya. Saya pun mengalami dulu sekali di SD itu nggak mengerjakan PR karena nggak punya buku, mau pinjam ke rumah teman. Tidak sudah kemalaman itu ya, akhirnya seluruh keliling lapangan itu
3 kali. Sampai sekarang itu masih ingat. Itu padahal itu waktu itu SD kelas 4 ya. Masih ingat sampai sekarang. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Memberikan penghargaan, hukuman, atau restitusi. Apa tuh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau salah tidak langsung kita hukum, atau dia melakukan kebaikan kita beri penghargaan dulu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia ingin jadi orang yang bertanggung jawab, disiplin, jujur. Jadi tujuan mulia dia, bukan karena hukuman. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu ya menurut dosen itu ya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, endingnya nanti murid akan membenci peraturan. Seperti kita ya, harus datang absen gitu ya, karena absen gitu kan. Kalau nggak absen tepat waktu, dipotong gitu sih ya, akan menyakitkan ya. Lebih baik kita dipindah dulu, kita mengapa kok terlambat absennya. Kemudian murid, anak menghormati. Kalau kita berikan konsekuensi, murid atau anak itu menghormati peraturan, dia masih mending ya, baik akan menghormati peraturan. Tapi kalau restitusi, anak akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Dia akan mempunyai karakter yang positif. Apakah ciri-ciri dari restitusi ini? Kalau tadi Bapak Ibu lihat dari hukuman kita terhadap anak didik kita, hukuman, konsekuensi, restitusi, mana yang Bapak Ibu pilih? Iya. Baik yang mana? Kalau yang hukuman itu sifatnya negatif, kalau restitusi itu apa ya, netral gitu. Kalau untuk konsekuensi netral, kalau restitusi itu bersifat positif. Kemudian ini ya, ciri-ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menawarkan. Mengapa kamu atau ingin jadi anak seperti apa kalian itu anak yang disiplin atau anak yang jujur gitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Saya ya, kalau Bapak Ibu sepakat monggo. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, menanamkan karakter. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi untuk mengatasi masalah. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak akan merasa rendah diri. Mengapa tidak? Mengapa di sekolahan sekarang ya, paradigma yang baru, tidak peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Kalau dulu di kelas pasti sudah ada tata tertib yang membuat guru atau sekolah gitu ya. Kalau sekarang paradigmanya berbeda. Jadi keyakinan kelas atau aturan di kelas itu kita buat bersama dengan siswa. Peraturan kelas atau tata tertib ini ada di dalam budaya positif. Jadi semuanya tujuan endingnya itu adalah budaya positif, itu ada di setiap satuan pendidikan, terutama nanti di SD Begalon 2.
Ini ya, dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas dan lingkungan yang positif yang mendukung dari Bapak Ibu guru, juga teman-teman murid kita akan tercipta budaya yang positif. Nah, ini ada dua hal kesepakatan, ada dua ya, kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu, nah, sepakat dengan yang warna hijau atau yang putih? Kalau di yang warna hijau itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Tapi untuk yang berwarna putih, kami guru murid yang saling menyayangi. Kemudian kami guru dan murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu sepakat yang warna hijau atau yang putih? Putih ya, lebih bahasanya itu lebih halus gitu ya, lebih mengena. Peraturan dan keyakinan kelas dari peraturan kelas yang dulu atau yang sudah ada di kelas kita bisa buat keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Menurut Bapak Ibu, kita bisa ambil keyakinan kelas dengan kata bijak. Apa misalnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa kita ambil satu kata bijak ya di situ. Misalnya apa ya? Guru hebat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada mungkin yang 1, 2, 3. 1, ya, apa dulu? Setelah selesai membaca buku, kami akan mengembalikan buku. Ya, bisa kita ambil keyakinan kelasnya, ambil satu kata yang bijak itu misalnya. Setelah bermain, kembalikan. Setelah membaca, bukunya kembali lagi. Berarti itu termasuk sikap. Nah, iya, bagus sekali tanggung jawab gitu ya. Misalnya ya, jadi kita dari peraturan kita ubah jadi keyakinan kelas. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Kita ambil keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih halus dan mengena terhadap anak didik kita. Saling menghormati, hormat dengan orang lain, gitu ya. Dan selanjutnya misalnya menggunakan masker. Mengapa kita harus menggunakan masker? Waktu dulu pandemi ya. Untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan teman-teman orang lain yang ada di lingkungannya. Tidak boleh berlari di kelas. Misalnya, nanti untuk apa tuh? Keselamatan dan keamanan. Biar misalnya kalau lari di kelas kan banyak meja ya, bisa bentur meja gitu ya, takutnya jadi cedera. Ini ya, untuk menciptakan budaya positif, seorang pendidik terutama itu bisa memposisikan 5 kontrol ya, 5 posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini ya, sudah sebagai penghukum, saya juga pernah melakukan. Sebagai pembuat rasa bersalah, saya juga pernah. Teman, saya juga pernah ya, semua pernah saya lakukan. Setelah saya pelajari, ternyata mana yang paling baik Bapak Ibu? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau dampaknya untuk yang penghukum ya betul sekali ya. Kalau menurut saya pribadi itu ya lebih kita memilih seorang guru itu sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri seorang anak jika melakukan kesalahan ya. Kalau kita sebagai penghukum nanti akan mengulangi kesalahan, anak itu akan cenderung mengulangi kesalahan. Membuat rasa bersalah, anak akan
merasa rendah diri. Kalau sebagai teman, anak akan tergantung, jadi tidak mandiri. Kemudian kalau sebagai pemantau, ini ya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau saya datang yang pertama nanti dapat bintang dari guru. Ya. Nah, ini ya ada berapa pertanyaan. Kemudian siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai berarti itu misalnya kita kalau anak itu berbuat salah, kita ucapkan saya kecewa sekali dengan Mas Aska misalnya. Ya, berarti posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan, misalnya terlambat ya. Kamu setiap hari terlambat, setiap hari tidak mengerjakan tugas ya. Itu berarti sebagai penghukum, gitu ya. Kemudian sebagai teman itu, kemudian kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya sering tidak masuk, sering tidak mengerjakan tugas karena apa? Kita tanya dengan stimulus dengan pertanyaan. Kenapa toh kamu terlambat sekolah? Mengapa kamu sering terlambat? Kemudian ingin jadi anak seperti apa tuh kalian nak? Yang jadi sering terlambat atau yang disiplin? Atau bagaimana? Pasti anak akan menjawab. Ini ya, terima kasih. Ternyata sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang mohon maaf ya, saya pengen Bapak Ibu guru hebat ini menuliskan satu pilihan dari posisi kontrol yang Bapak Ibu inginkan atau yang pilih sebagai pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau atau manajer terhadap anak didik kita kalau melakukan kesalahan. Ya, saya bagi ini bahwa nanti dituliskan satu saja sebagai apa gitu ya. Oke. Mungkin ini ya, terutama saya ini ya, sering melakukan dulu sebelum saya mendapatkan modul pembelajaran modul 1 itu saya sering ya sebagai posisi kontrol saya itu sebagai penghukum. Kalau salah gitu ya, kalau salah mesti nggak mengerjakan PR lagi, tidak ditanya alasannya mengapa kamu tidak mengerjakan PR, mengapa hari ini kamu datang terlambat. Boleh diambil gambarnya di sini. Kalau sudah Bapak Ibu tampung, kalau sudah tolong diangkat. Bebas. Sebagai kecil nggak kelihatan nggak apa-apa. Anda inginkan, yang Anda inginkan ya. Jadi dari panjenengan semua, ya. Walaupun belum termasuk saya ya baru belajar untuk memposisikan kontrol kita sebagai manajer, ya. Tidak sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah. Dulu Bapak Ibu boleh diangkat, ya. Ternyata Bapak Ibu hebat semua ya, semua manajer, iya. Mas, oh sebagai teman, kalau Mas apa di sini saya ya, sebagai teman, sebagai manajer ya, berarti sudah punya keinginan yang mulia. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan ya, sudah sering melakukan, cuma
oh ternyata ini ya kita sebagai manajer, sebagai pendukung, sebagai teman. Kalau yang aman itu kita sebagai selain manajer apa? Juga Bapak Ibu teman gitu. Seandainya kita terpaksa sebagai pendukung, kita kalau sudah punya keyakinan kelas, jadi kita bukan sebagai penghukum. Anak akan keyakinan kelas mana yang diyakini, jadi akan dikembalikan ke keyakinan kelas, berarti sebagai konsekuensinya sudah punya kesepakatan dari awal. Kalau tidak mengerjakan PR atau datang terlambat atau mungkin membuang sampah sembarangan, sudah dari awal kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Yang Bapak Ibu, dari saya ya, terima kasih semua, luar biasa Bapak Ibu. Ya sekali langsung saya aja untuk mempelajari ini membutuhkan waktu sampai berhari-hari. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, banyak salah, banyak perkataan yang tidak sesuai dengan apa ya, yang tidak sesuai dengan hati ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, dan terutama saya belajar dari Bapak Ibu guru hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.